sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester yang saya kerjakan sendiri. Ujian akhir semester Digital Innovative Entrepreneurship Program Studi Manajemen dengan nama saya sendiri, Satria Jamanurung. Baik, di sini bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja bisnis yang digunakan untuk mengembangkan model bisnis baru atau untuk memperbaiki model bisnis yang ada. Kerangka kerja ini terdiri dari 9 elemen utama, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki setiap elemen ini, perusahaan dapat meningkatkan model bisnisnya dan mendorong pertumbuhan. Contoh bisnis model kanvas perusahaan Google. Kesuksesan Google tidak terlepas dari penggunaan bisnis model kanvas untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam bisnisnya. Yang pertama, customer segment. Google menyediakan produk dan layanan yang ditargetkan untuk berbagai segmen pelanggan, termasuk individu, bisnis kecil, dan perusahaan besar. Mereka juga menargetkan berbagai segmen demografis seperti pengguna internet di seluruh dunia dan segmen berdasarkan jenis penggunaan seperti pencarian, video, dan email. Setiap segmen pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, dan Google menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Misalnya, Google menyediakan layanan email gratis yang populer, Gmail, yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Selanjutnya, yang kedua, value proposition. Elemen bisnis model kanvas yaitu value proposition yang diterapkan Google adalah memberikan solusi dan kemudahan bagi pengguna internet dalam mencari informasi dan mengakses berbagai layanan. Google menawarkan produk dan layanan yang memudahkan pengguna internet dalam mencari informasi seperti Google Search dan Google Maps. Selain Google juga menyediakan layanan email, penyimpanan file online, dan aplikasi produktivitas lainnya. Google selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Misalnya, Google menambahkan fitur-fitur baru ke dalam produknya secara teratur untuk memenuhi kebutuhan penggunaan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, channel. Google memiliki berbagai channel untuk menghubungkan produk dan layanannya dengan pelanggan seperti mesin pencarian Google Search, YouTube, dan toko aplikasi Google Play. Selain itu, Google juga menjual produk yang layanannya secara langsung melalui toko online. Google juga memiliki program mitra yang membantu mengembangkan bisnisnya seperti program Google AdSense untuk periklanan dan program Google untuk perusahaan yang ingin menggunakan produk Google untuk operasional bisnisnya. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship yang dibangun oleh Google sangat beragam, tergantung pada segmen pelanggan yang dituju. Misalnya, Google membangun hubungan dengan pengguna individu melalui program Google One yang memberikan layanan dukungan teknis dan ruang penyimpanan tambahan. Sementara itu, hubungan dengan perusahaan biasanya melalui perjanjian kerjasama dan didukung teknis khusus. Google juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Sebagai contoh nyata, Google menyediakan pusat bantuan online dan dukungan teknis untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, Google juga memiliki tim layanan pelanggan yang siap membantu pelanggan dengan masalah yang lebih kompleks. Yang kelima, revenue streams. Untuk elemen revenue streams pada bisnis model kanvas, Google memiliki beberapa sumber pendapatan yang berbeda, termasuk iklan online, layanan iCloud, perangkat keras dan lunak, dan aplikasi mobile. Namun sumber pendapatan yang paling tertinggi Google adalah iklan online, yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan perusahaan. Google menampilkan iklan di halaman mesin pencari, YouTube, dan berbagai situs web lainnya.
Iklan dijual berdasarkan sistem lelang, di mana pengiklanan bersaing untuk menampilkan iklan mereka kepada audiens yang relevan. Google juga menawarkan program afiliasi dan keanggotaan premium, serta Google One untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Yang keenam, key research. Google memiliki sumber daya yang kritis untuk menjalankan bisnisnya seperti teknologi canggih, data besar, dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Salah satu aset terbesar Google adalah mesin pencarian yang terkenal yang menggunakan teknologi canggih untuk menyajikan hasil pencarian yang relevan. Selain itu, Google memiliki infrastruktur teknologi besar yang terdiri dari pusat data di seluruh dunia, yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengelola data besar yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Google juga memiliki tim insinyur dan pengembang yang berkualitas tinggi yang terus bekerja untuk mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan produk dan layanan yang ada. Google juga memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan produk dan layanannya. Perusahaan ini sangat berinvestasi dalam karyawan yang dibuktikan dengan program pelatihan, tunjangan kesehatan, dan gaji yang sangat kompetitif. Yang ketujuh, key activities. Elemen yang tidak kalah penting dari bisnis modal kanvas adalah key activities. Key activities yang digunakan oleh Google meliputi pengembangan teknologi pengumpulan dan analisis data pemasaran dan penjualan. Pengembangan teknologi menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting bagi Google. Google selalu melakukan penelitian dan pengembangan kebutuhan terhadap produk-produknya agar dapat selalu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar. Pengumpulan dan analisis data juga menjadikan kegiatan penting bagi Google. Google menggunakan data dari pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan produk-produk baru. Data ini juga digunakan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan meningkatkan efektivitas iklan. Selain itu, pemasaran dan penjualan pun menjadi aktivitas kunci bagi perusahaan Google. Google melakukan kampanye dan manajemen pemasaran untuk memperkenalkan produk-produknya kepada pelanggan potensial. Google juga menjual produknya melalui toko online dan melakukan penjualan langsung ke perusahaan melalui divisi penjualan khusus. Yang kedelapan, key partnership. Google membangun kemitraan dengan berbagai perusahaan besar dan kecil di seluruh dunia. Kemitraan ini membantu Google memperluas jangkauan bisnisnya dan meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Beberapa kemitraan penting yang dilakukan oleh Google antara lain kemitraan dengan produsen perangkat untuk mengintegrasikan aplikasi Google ke dalam produk mereka, seperti Android di smartphone, Samsung, dan Chrome di laptop Asus. Kemitraan dengan perusahaan media untuk meningkatkan kualitas konten yang disediakan oleh Google, seperti YouTube yang bekerja sama dengan banyak penyedia konten video terkenal. Kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan teknologi baru seperti kemitraan antar Google dan NASA untuk mengembangkan teknologi komputasi awan. Yang kesembilan, cost structure. Elemen bisnis model kanvas terakhir yang juga diimplementasikan oleh Google adalah cost structure, yang terdiri dari biaya operasional, biaya pemasaran, biaya riset dan pengembangan, serta biaya infrastruktur. Biaya operasional meliputi gaji karyawan, biaya sewa kantor, dan biaya administratif lainnya. Biaya pemasaran meliputi iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Biaya riset dan pengembangan menjadi salah satu biaya yang cukup besar bagi Google. Google selalu mengalokasikan anggaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan demi meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Biaya infrastruktur meliputi biaya pengembangan dan pemeliharaan pusat data, kantor, dan infrastruktur lainnya. Dalam menentukan cost structure, Google selalu berusaha untuk meminimalkan biaya tanpa mengurangi kualitas produk dan layanan. Google juga terus mencari cara baru untuk menghemat biaya seperti dengan menggunakan energi terbarukan dan teknologi yang lebih efisien. Dalam bisnisnya, Google menggunakan bisnis kanvas model kanvas untuk membangun kerangka kerja bisnis yang terstruktur dan jelas. Penggunaan bisnis model kanvas membantu Google dalam mengidentifikasi sumber pendapatan yang berbeda dan sumber daya kritis yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya.